Dan kita akan melanjutkan sekarang Ulangan 28 tentang berkat. Kemarin tentang kutuk. Tuhan memilih ya beberapa orang dan Tuhan ya dipilih oleh Musa ya, dan mereka mengucapkan terkutuklah ya manusia yang membunuh sesamanya, terkutuklah orang yang menerima suap, terkutuklah, terkutuklah. Kenapa diucapkan terkutuk? Supaya bangsa itu mengingat dan mereka tahu apa yang menyebabkan kutuk terjadi dalam hidup manusia. Hari ini Ulangan pasal 28 judulnya adalah berkat. Ayat yang pertama, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ya, saudara, Tuhan berfirman kepada bangsa Israel, kalau mereka sungguh-sungguh mendengarkan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, dikatakan di sana, ya, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ingat ya, firman Tuhan itu berkuasa, dan saya selalu mengingatkan kita semua, ya, kasih Tuhan itu tidak bersyarat, tapi berkat Tuhan itu bersyarat. Di sini dikatakan kalau engkau dengan sungguh-sungguh ya mendengarkan suara Tuhan Allahmu, menuruti semua firman-Nya, menuruti hukum-hukumnya, mengikuti apa yang tertulis dalam firman Tuhan, maka janji Tuhan, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Yaitu janji Tuhan, kita semua ya dapat mengalaminya ya, tetapi memang ada syarat yang harus kita penuhi, yaitu taat pada Tuhan. Ayat yang kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Ya, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, ya, segala berkat-berkat akan Tuhan curahkan kepada kita asal kita mendengarkan suara Tuhan Allah kita, dikatakan. Ayat yang ketiga, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, kandungan kambing dombamu. Tuhan berkata dan Tuhan berjanji, diberkatilah engkau di kota, di ladang, dimanapun kita berada, itu berkat Tuhan akan mengikuti. Jadi bukan soal tempatnya, ya, tapi soal orangnya yang diberkati Tuhan. Ya, dimanapun saudara pergi, ketika engkau memang menjadi orang takut Tuhan, diberkati Tuhan, maka tempat itu kan diberkati. Kita lihat contohnya siapa? Yusuf. Yusuf orang yang takut akan Tuhan. Waktu dia berada di rumah Potifar diberkati. Ketika dia ada di Mesir, ya, Mesir diberkati. Waktu dia di penjara pun orang-orang di sekelilingnya diberkati Tuhan. Kenapa? Karena Yusuf adalah orang yang takut Tuhan dan dia disertai oleh Tuhan. Jadi bukan soal tempatnya, dimanapun saudara berada hari ini, jadilah orang yang takut akan Tuhan, maka engkau akan diberkati di tempatmu. Dikatakan di sini, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Ya, dimanapun engkau berada, jadi sekali lagi bukan soal tempatnya, bukan soal apanya, tapi soal orangnya yang diberkati Tuhan, kitanya yang diberkati. Karena kita mau hidup takut akan Tuhan, sungguh-sungguh berpegang pada ketetapannya. Ya, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, kandungan kambing dombamu. Ya, jadi saudara, semua yang kita lakukan itu diberkati Tuhan. Kenapa? Karena memang kita orang yang diberkati. Apapun yang kita lakukan dibuat berhasil. Ya, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Bahkan keluar masuk kita pun disertai dan diberkati Tuhan. Apa yang disentuh tanganmu, adonanmu, bakulmu diberkati Tuhan. Kenapa? Karena orangnya, kitanya yang diberkati. Kita hidup takut akan Tuhan, ya. Ayat yang ketujuh dikatakan, Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu.
Bersatu jalan mereka akan menyeberangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Ya, artinya apa saudara? Menjadi orang benar pun pasti ada musuh. Ya, padahal kita sudah berjalan menurut kehendak Tuhan dikatakan. Diberkatilah orang yang melakukan firman Tuhan. Ya, kita berjalan dalam kehendak Tuhan, belum tentu nggak ada musuh. Justru semakin kita dekat dengan Tuhan, maka banyak orang-orang yang akan memusuhi kita, yang akan berperang melawan kita, kata firman Tuhan. Tapi Tuhan berkata, ya biar mereka akan berperang melawan engkau, tapi mereka akan terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka menyeberang melawan engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan yang akan menghalau musuh-musuh kita. Bahkan di dalam pergaulan kita pun, saudara, Tuhan akan memilih orang-orang yang tepat berada di sekeliling kita dan yang tidak tepat. Jadi kalau memang ada orang yang ingin Tuhan bersihkan dari sekeliling kita, biarin aja ya. Ada orang-orang yang memang mereka tidak layak berada di dekat kita karena mungkin hatinya jahat, niatnya jahat, ya kelakuannya jahat. Tuhan akan bersihkan itu. Ya, karena tidak semua orang yang berada dekat kita itu adalah orang baik, orang benar. Banyak orang itu dengan niat-niat jahat. Tapi bagian kita adalah tetap percaya kepada Tuhan, tetap melangkah dalam kebenaran. Nanti Tuhan sendiri yang akan menyaring, Tuhan sendiri yang akan melawan musuh-musuh kita. Mereka akan pergi dari depanmu, kata firman Tuhan ya. Ayat yang ke-8, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, ya. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Bayangkan saudara, Tuhan yang memerintahkan berkat atas kita. Bukan kita yang mencari-cari berkat, tapi Tuhan memerintahkan berkat atas kita. Saya mengalami saudara banyak berkat Tuhan. Berkat bukan hanya bicara tentang uang saja, ya, tapi Tuhan janji Dia akan mencukupkan. Bahkan kami sekeluarga melihat penyertaan Tuhan yang besar. Kami berangkat ke Amerika, di sana lagi salju, bahkan kami kena badai salju yang mengerikan ketika harus turun dari pegunungan Aspen menuju ke Colorado, ke Denver, ke ibu kotanya. Ya itu, ya kalau bukan karena penyertaan Tuhan, saudara, berkat Tuhan tuh nggak mungkin. Bahkan kami pergi sehat, kami pulang juga sehat, tidak ada satupun yang sakit. Itu juga anugerah Tuhan. Padahal ketika tiba di Amerika, orang-orang Amerika aja banyak sekali yang sakit. Mereka kena flu karena pergantian musim, yang musim dingin yang sangat ekstrim di sana. Tapi berkat Tuhan, ya puji Tuhan, kami semua sehat, ya tidak kurang suatu apapun. Bukan karena kami minum vitamin yang hebat, enggak. Tapi semua karena perlindungan Tuhan, ya berkat Tuhan. Ya Tuhan, dikatakan Tuhan yang akan memerintahkan, ya berkat ke atasmu di dalam lumbungmu, di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ayat yang ke-9, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, ya, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, saudara. Dikatakan di sini, ya Tuhan akan menjadikan kita umat-Nya yang kudus, umat kesayangan. Jika apa? Jika kita hidup sesuai dengan firman-Nya, jika kita ini melakukan semua yang dikatakan oleh firman Tuhan, berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang dikehendakinya. Saudara, Tuhan itu tidak beri syarat yang aneh-aneh. Ya, Tuhan itu tidak berkata kamu harus kasih uang dulu sekian ratus juta, kamu harus begini. Enggak. Cuma satu kriterianya untuk Tuhan memberkati kita ini apa? Hidup kudus menurut jalan yang ditunjukkannya. Karena itu penting sekali bagi kita hidup dalam kekudusan. Buang segala dosa, buang segala kenajisan, percabulan, kepahitan, luka batin, sakit hati. Buang semua yang tidak berkenan.
Cuma itu yang Tuhan minta dari kita ini, dia bilang asalkan engkau hidup sungguh-sungguh berpegang pada perintahnya dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kalau firman Tuhan berkata jangan kepahitan, ya jangan. Firman Tuhan berkata jangan berbuat sinah, ya jangan bersinah. Firman Tuhan berkata jangan selingkuh, ya jangan selingkuh. Jangan cabul, ya jangan cabul. Ya jangan melakukan yang tidak baik, ya jangan, saudara. Mari kita tiap hari introspeksi diri. Hanya itu syaratnya yang dapat membuat Tuhan itu melimpahkan berkat-berkatnya atas hidup kita, dikatakan di sana. Ya, Tuhan menetapkan kita menjadi umat-Nya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat 10, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Ya, puji Tuhan. Maka artinya apa? Hidup kita ini akan menjadi kesaksian. Orang akan melihat, wow, sungguh benar Tuhannya itu menyertai dia. Ya, tujuannya satu, agar nama Tuhan itu dimuliakan lewat hidup kita, bahkan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, ayat 11, juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan berkati, saudara. Apa yang kita kandung, artinya yang kita kandung itu benih-benih, entah itu di usaha kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, semua akan diberkati Tuhan dan dibuatnya berhasil. Ya, ayat yang ke-12, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Ya, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ini loh janji Tuhan. Kalau kita berjalan sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan firman Tuhan, dikatakan Tuhan yang akan membuka bagimu perbendaharaannya. Berkat-berkatnya dicurahkan, dikatakan dia akan melimpahkan hujan ya pada masanya untuk semua hasil tanahmu dan memberkati segala pekerjaan tangan kita, sehingga apa, saudara? Kita menjadi orang-orang yang berkelimpahan dalam hal keuangan. Ya, kalau ini bicara tentang keuangan, dikatakan dan kita akan menjadi orang yang memberi pinjaman kepada orang lain, bahkan kita sendiri tidak akan meminta pinjaman. Mari klaim ini, saudara. Ya, katakan, Tuhan, aku tidak akan jadi orang yang berhutang, justru aku akan menjadi orang yang memberkati orang lain. Ya, itulah tujuan Tuhan memberkati kita, supaya kita ini juga menjadi berkat bagi orang lain. Ya, supaya kita ini hidupnya menjadi kesaksian. Bahkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun akan mendapat berkat dari hidup kita, saudara. Itu yang Tuhan mau, ya, dan itu yang Tuhan rindukan ketika berkatnya dicurahkan. Wow, luar biasa, saudara. Kita ini akan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ayat ini seringkali dipakai oleh orang Kristen banyak ketika mereka berdoa berkata, kami percaya Tuhan, kami akan menjadi kepala dan bukan ekor. Lalu semua berkata, amin, amin, amin. Tapi gak dilanjut. Jika kami sungguh-sungguh berpegang dengan setia kepada firman Tuhan yang disampaikan. Jangan lupa itu, firman Tuhan itu ada sebab, ada akibat. Kita bisa diberkati kalau kita melakukan firman. Jangan cuma pegang ujungnya. Kami percaya kami dipakai menjadi berkat, ya, hidup kami ini menjadi kepala bukan ekor. Kalau apa? Kalau kita berpegang pada firman Tuhan tentunya. Kalau
Kalau tidak jangan mimpi. Ya justru jadi ekor bukan jadi kepala. Jadi orang yang tukang utang bukan meminjamkan orang lain uang, bukan menolong orang tapi justru meminta-minta. Karena itu saudara, saya mau berdoa hari ini ya, kalau kita ada dalam masalah keuangan yang berkepanjangan, coba cek. Ya, jangan-jangan kita ini ada yang kita belum berkenan pada Tuhan. Ya, atau bahkan kita masih hidup di bawah kutuk. Ya, coba kita cek. Yang bisa mengecek adalah diri kita sendiri. Tugas saya mengingatkan setiap kita, jangan sampai kita hidup dalam masalah keuangan terus-menerus berputar di situ dan hidup kita tidak menjadi berkat, bahkan menjadi cemoohan. Saudara, kita berdoa ya di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau ada yang belum beres ampuni aku. Itu pun juga yang saya lakukan dulu ketika saya dalam masalah keuangan, ya bahkan pernah dikejar debt collector. Saudara tahu kesaksian saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang belum berkenan? Kalau ada yang belum berkenan, Tuhan ampuni, mampukan saya dalam hal keuangan ini supaya saya boleh menjadi berkat. Tapi hari ini saya melihat Tuhan menggenapi semua janjinya asal kita mau merendahkan diri, saudara. Ayat 14, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari perintah, dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, apalagi mengikuti Allah lain ya, dan menyimpang kepada ajaran-ajaran yang lain. Mari saudara, hidup kita boleh semakin menjadi berkat, hidup kita boleh semakin ya terus dipakai Tuhan untuk kita boleh menjadi juga berkat bagi orang lain. Kita akan membaca sekarang lanjutan Ulangan 28 ayat yang ke 18. Di sana di 15 ya dikatakan di sana. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ya, terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Saudara, kemarin kita sudah membaca kalau kita setia melakukan firman Tuhan dan melakukan segala perintah-perintah Tuhan, hidup sesuai jalan-jalannya, maka kita berkata kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Ya, bahkan diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, dimanapun kita berada kita akan diberkati. Jadi bukan soal tempatnya tapi soal orangnya yang diberkati karena kita taat melakukan firman Tuhan. Jangan lupa. Tapi sebaliknya di sini dikatakan, jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah ketetapannya yang disampaikan Tuhan pada hari ini, maka ya dikatakan segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ya, sebaliknya saudara, ketika kita hidup berdosa, jauh dari kasih karunia, kita melakukan yang jahat dan tidak tunduk pada firman Tuhan, maka kutuk akan datang dalam hidup kita. Dikatakan terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Ya, sekali lagi bukan soal tempatnya. Mau saudara lari kemanapun, waduh saya usaha di kota ini bangkrut, saya mau pindah ke kota lain. Coba ya di sana siapa tahu saya bisa berhasil. Ternyata terkutuk juga. Kenapa? Bukan soal tempatnya tapi orangnya yang terkutuk. Karena kita tidak mau taat dan melakukan kebenaran. Ya, saya mendengar banyak kesaksian orang-orang yang datang ke orang pintar, ke suhu-suhu berkata saya ini kok sial ya. Beli rumah sial, kerjaan sial, gini-gini, lalu dikatakan yo kamu harus dimandikan, buang sial. Karena ada bisa buang sial selama orangnya hidup dalam dosa, tidak mau bertobat ya tetap sial. Jadi apa yang membawa sial yaitu dosa. Kenapa kita sial? Kenapa terkutuk? Karena kita gak mau hidup dalam kebenaran. Simpan semua sakit hati, kecewa, kepahitan, simpan terus. Ya, dosa-dosa kenajisan, dosa-dosa pikiran kotor kita hidupi terus, makanya hidup kita terkutuk. Biar mau dimandikan pakai air apa, biar mau direndam berapa lama lagi, 20 menit direndam, percuma. Buang sial, mau buang kemana sial itu? Bukan sialnya yang dibuang, orangnya yang harus bertobat. Ya, saya mendengar kesaksian dari seorang ibu, ya sudah mau pergi dimandikan, ya lalu ya akhirnya ya
Diajak untuk kamu harus buang sial ya. Masa sial yang dibuang? Sial itu kan bukan benda mau dibuang-buang. Yang harus dibuang itu dosanya. Orangnya ini harus bertobat supaya kutuk tidak terjadi. Jadi saudara, kalau hari ini engkau berkata saya itu kok sial terus ya. Hidup saya sial. Jangan cari orang pinter supaya dimandikan, dibuang sial. Bukan sialnya yang dibuang, tapi orangnya yang harus bertobat, dosanya yang dibuang. Kuncinya apa? Bertobat. Hidup dalam kebenaran, lakukan firman. Lalu dikatakan di sana, terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu, terkutuklah ya buah kandungan dan hasil bumimu, anak lembu sapimu, ya semua terkutuk loh saudara. Ya, dan kandungan kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk, terkutuklah engkau pada waktu keluar ya. Jadi orangnya ini loh, masuk keluar pun terkutuk. Bukan soal di mana engkau berada, tapi engkaunya yang dikutuk karena tidak mau bertobat. Tuhan akan mendatangkan kutuk huru-hara dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu sebab engkau telah meninggalkan aku, kata Tuhan. Jadi perbuatan jahat, dosa itulah yang menyebabkan sial, kutuk terjadi. Jadi bukan sialnya yang dibuang, tapi orangnya yang harus bertobat, dosanya yang dibuang. Hidupi kebenaran, jangan mau saudara hidup terus dengan sakit hati, kepahitan, engkau terkutuk, anak cucumu juga terkutuk, hidupmu sial. Ya, berdamai dengan orang, buang segala yang jahat. Ya, dikatakan di sana, ya Tuhan akan menghajar engkau. Bahkan dikatakan, ya Tuhan akan sebab engkau telah meninggalkan aku. Bahkan ayat yang ke-21, Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu sampai dihabiskannya engkau dari tanah dan kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Ya, Tuhan akan menghajar engkau dengan batu kering, ya demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Bayangkan batu kering gak sembuh-sembuh, ternyata itu juga bisa jadi kutuk saudara ya, bertobat. Ya, juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga dan tanah yang di bawahmu menjadi besi. Berarti tidak akan tumbuh apa-apa, tidak akan tercurah berkat, bahkan tanahnya jadi besi, berarti benih yang ditabur tidak akan tumbuh. Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu, dari langit akan turun semuanya itu ke atasmu sampai engkau punah. Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu, bersatu jalan engkau akan keluar menyerang mereka, tetapi bertujuh jalan engkau akan lari dari depan mereka, sehingga engkau menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Kalau kemarin orang diberkati, Tuhan akan menghajar musuh-musuh kita, Tuhan yang berperang melawan mereka. Tapi sekarang kalau kita terkutuk, tidak hidup dalam kebenaran, dikatakan musuh-musuh kita akan menang menyerbu kita ya. Mayatnya akan menjadi makanan segala burung di udara serta binatang-binatang di bumi dengan tidak ada yang mengganggunya. Saudara bayangkan ya, bahkan mayatnya aja tidak dikubur, tapi dimakan oleh burung-burung buas ya, binatang-binatang. Jadi orang tuh kalau terkutuk, waduh sampai matinya kasihan saudara ya. Jangan kita ini hidup dalam dosa. Tuhan akan menghajar engkau dengan bara Mesir, dengan borok dan dengan kedal dan kudis ya. Dengan kedal dan kudis yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh, tidak sembuh-sembuh kudisnya. Tuhan akan mengajar engkau dengan ya kegilaan, kebutaan dan kehilangan akal. Jadi gila nih, stres kalau kehilangan akal. Sehingga engkau meraba-raba pada waktu tengah hari seperti seorang buta yang meraba-raba dalam gelap. Perjalananmu tidak akan beruntung, tetapi engkau selalu diperas, dirampasi dan tidak ada seorang yang akan menolong. Yang ngeri keadaan orang terkutuk itu saudara, semuanya serba tidak baik ya. Dirampas, diperas, tidak ada yang bisa menolong. Ya, engkau akan bertunangan dengan seorang perempuan, tetapi orang lain akan menidurinya.
Engkau akan mendirikan rumah tetapi tidak akan mendiaminya. Engkau akan membuat kebun anggur tetapi tidak akan mengecap hasilnya. Artinya apa? Enggak diberi karunia menikmati. Nikah dengan perempuan tapi tidak bisa menikmati pernikahannya, malah orang lain yang meniduri istrinya. Menanam kebun anggur tidak bisa menikmati hasilnya, orang lain yang menikmati. Ya, ini adalah keadaan terkutuk, tidak bisa menikmati. Uangnya banyak tapi nggak punya karunia menikmati, sehingga tiap hari marah-marah, ya tiap hari dongkol, tiap hari tertekan hidupnya, tidak ada keadaan yang baik datang dalam dirinya. Kenapa? Karena terkutuk. Ya, hati-hati saudara. Engkau akan bertunangan dengan seorang perempuan, nah ini, tapi orang lain mendidurinya. Lembumu akan disembelih orang di depan matamu, tetapi engkau tidak akan memakan dagingnya. Keledaimu akan dirampas dari depanmu dan tidak akan dikembalikan kepadamu. Kambing dombamu akan diberikan pada musuhmu dengan tidak ada orang yang datang menolong engkau. Semua yang dia punya bahkan dirampas, diberikan kepada musuh-musuhnya. Ya, anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan akan diserahkan kepada bangsa lain, sedang engkau melihatnya dengan matamu sendiri dan sehari-harian engkau rindu kepada mereka dengan tidak dapat berbuat apa-apa. Kasihan dengan matanya sendiri melihat anak-anaknya diserahkan kepada bangsa lain. Ya saudara, jangan terus hidup dalam dosa, mari kita bertobat supaya keadaan kita itu tidak terkutuk. Suatu bangsa yang tidak kau kenal akan memakan hasil bumimu dan segala hasil jerih payahmu. Engkau akan selalu ditindas dan diinjak. Engkau akan menjadi gila karena apa yang dilihat matamu. Bayangkan, sangat ngeri keadaannya. Semua hasil dirampas oleh bangsa yang tidak dikenal. Bahkan dia akan menjadi gila dengan apa yang dia lihat dengan mata. Ini keadaan yang sangat stres saudara ya. Tuhan akan menghajar engkau dengan bara jahat yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh pada lutut dan pahamu, ya, bahkan dari telapak kakimu sampai kepada batok kepalamu. Tuhan akan membawa engkau dengan raja yang kau angkat atasmu itu kepada suatu bangsa yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu. Di sanalah engkau akan beribadah kepada Allah lain, kepada kayu dan batu. Ya, karena mereka menyembah Allah-Allah yang lain, saudara. Engkau akan menjadi kedahsyatan, kiasan dan sindiran di antara segala bangsa, kemana Tuhan akan menyingkirkan engkau. Bahkan banyak benih yang akan kau bawa ke ladang, tetapi sedikit hasil yang akan kau kumpulkan, sebab belalang akan menghabiskannya. Orang-orang yang terkutuk itu kerjanya kelihatannya kerja keras, tapi hasilnya tidak ada. Benih yang dibawa banyak, tapi hasilnya sedikit. Hati-hati. Ya, kita mungkin merasa saya itu sudah kerja pontang-panting, Bu, tapi kok kayaknya nggak ada hasilnya ya. Jangan sampai kita dalam keadaan terkutuk karena kita nggak mau bertobat, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, kebun-kebun anggur akan kau buat dan kau usahakan, tetapi engkau tidak akan meminum atau menyimpan anggur, sebab ulat akan memakannya. Ulat yang akan memakan kebun anggur, saudara ya. Pohon-pohon zaitun akan kau punyai di seluruh daerahmu, tetapi engkau tidak akan berurap dengan minyaknya, sebab buah zaitunmu akan gugur. Engkau akan mendapat anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan, tetapi mereka bukan bagi dirimu, sebab mereka akan menjadi tawanan. Kasihan, anak-anak pun menjadi tawanan. Ya, jangan sampai di hari tua kita melihat anak cucu kita menderita karena dosa-dosa kita. Segala pohon-pohonmu dan hasil bumimu akan diduduki oleh kawanan belalang. Orang asing yang ada di tengah-tengahmu akan menjadi makin tinggi mengatasi engkau, tetapi engkau akan menjadi makin rendah. Ia akan memberi pinjaman kepadamu, tetapi engkau tidak akan memberi pinjaman kepadanya. Ia akan menjadi kepala, tetapi engkau akan menjadi ekor. Semua kebalikan. Kalau yang kita baca kemarin, orang benar itu tidak akan meminjam, tapi memberi pinjaman. Sebaliknya orang yang terkutuk akan meminjam dan tidak bisa memberi pinjaman. Dia tidak bisa menjadi kepala, tetapi menjadi ekor. Semua kebalikan. Segala kutuk itu akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau sampai engkau punah, karena engkau tidak mendengar
mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu, semua itu akan menjadi tanda dan mujizat di antaramu dan di antara keturunanmu untuk selama-lamanya. Jangan sampai kutuk mengikuti hidup kita, keturunan kita, anak cucu kita. Sekarang Ulangan 28 ayat yang ke-47. Judul perikopnya di sana peperangan dan pembuangan yang akan dialami. Ayat 47, karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya, maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkannya. Saudara, ayat ini berkata, ya, jadi karena engkau tidak mau sungguh-sungguh, ya, tidak mau dengan sukacita, tidak mau dengan gembira hati untuk menjadi hamba dan menaklukkan diri kepada Tuhan, ya, maka padahal Tuhan sudah memberi engkau segala kelimpahan. Ya, kepada bangsa itu Tuhan berkata, mereka sudah diberi segala kelimpahan. Namun mereka tidak bersukacita dan tidak dengan gembira hati menyerahkan hidup mereka untuk menjadi hamba kepada Tuhan. Artinya orang yang tunduk kepada firman Tuhan. Maka dengan menanggung lapar dan haus dikatakan, dan dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Jadi Tuhan yang menyuruh musuh itu untuk melawan Israel. Ya, mereka akan ditaklukkan, dikatakan di sana, dan ya musuh itu akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkannya. Bayangkan saudara, sangat mengerikan. Dalam keadaan yang tadinya kelimpahan disertai Tuhan, tapi karena mereka tidak tunduk kepada Tuhan dan kebenarannya, akhirnya apa yang terjadi? Tuhan menyuruh musuhnya untuk datang, ya, menaklukkan Israel. Sehingga keadaan mereka menjadi telanjang, kekurangan, lapar, haus, dan kekurangan akan segala-galanya. Hati-hati saudara. Ya, kalau kita tidak sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, maka kita akan mengalami hal-hal yang seperti itu. Ya, kayak yang kemarin Tuhan berkata, ya, maka kalau kamu itu sungguh-sungguh tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan, maka keadaanmu akan sangat buruk, ya. Bahkan gila kemarin dikatakan. Ayat 49, Tuhan akan mendatangkan kepadamu suatu bangsa dari jauh, dari ujung bumi, seperti Raja Wali yang datang menyambar suatu bangsa yang bahasanya engkau tidak mengerti. Suatu bangsa yang garang mukanya, yang tidak menghiraukan orang tua-tua dan tidak merasa kasihan kepada anak-anak. Yang akan memakan habis hasil ternakmu dan hasil bumimu sampai engkau punah, yang tidak akan meninggalkan bagimu gandum, air, anggur atau minyak, ataupun anak lembu sapimu atau anak kambing dombamu sampai engkau dibinasakannya. Jadi Tuhan menyuruh suatu bangsa datang untuk menyerbu mereka. Suatu bangsa yang garang, ya, dan bahasanya mereka tidak mengerti. Bangsa yang ganas, yang garang, yang kasar, ya, pembunuh yang tidak akan mengasihi orang tua, anak-anak, tidak peduli. Bahkan anak lembu sapinya pun semua dibinasakan oleh bangsa itu. Mengerikan saudara, ya. Ini akibat dari kalau tidak taat dan tidak mau menyerahkan diri menjadi orang-orang yang taat kepada firman Tuhan. Ya, dikatakan mereka akan memakan habis hasil bumimu sampai engkau punah. Tidak akan meninggalkan bagimu gandum, air, anggur atau minyak. Ya, semua akan dirampas saudara. Ayat 52, engkau akan ditekannya di segala tempatmu sampai runtuh tembok-tembokmu yang tinggi dan berkubu, yang kau percayai itu di seluruh negerimu. Bahkan engkau akan ditekan di dalam segala tempatmu di seluruh negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu.
Ayat 53, dan engkau akan memakan buah kandunganmu, yakni daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu. Mengerikan sekali saudara ya. Itulah dosa itu akan membuat keadaan manusia sangat mengerikan dan menyedihkan. Karena itu mari saudara, kita ini harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan ya. Jangan bermain-main dengan dosa supaya keadaan kita itu baik. 54, dan orang laki-laki yang paling lemah dan yang paling manja di antaramu akan kesal terhadap saudaranya dan terhadap istrinya sendiri atau terhadap anak-anaknya yang masih tinggal padanya. Sehingga kepada salah seorang dari mereka itu ia tidak mau memberikan sedikit pun dari daging anak-anaknya yang dimakannya. Karena tidak ada lagi sesuatu yang ditinggalkannya dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu di segala tempatmu. Bahkan dikatakan ayah akan memakan daging anaknya sendiri, saudara. Mengerikan sekali keadaan ini karena memang tidak ada lagi yang dapat dimakan. Ya karena ya mereka itu ditekan, mereka dianiaya, ya lalu mereka itu ya akhirnya jatuh di dalam segala apa yang kutuk yang mereka sendiri ya akhirnya alami. Dan hal ini terjadi saudara ketika bangsa Asyur ya dan Babel akhirnya membawa bangsa Israel sebagai tawanan ke negeri mereka. Jadi peringatan keras ini Tuhan sampaikan kepada mereka ya. Itu akhirnya menjadi kenyataan ketika Israel pada akhirnya dikalahkan dan dibawa sebagai tawanan oleh bangsa Asyur. Ya, itu di tahun 722 sebelum Masehi. Dan akhirnya Yehuda ya dibawa ke Babel. Tahun 586 sebelum Masehi. Belakangan pada tahun 70 Masehi penindasan oleh bangsa Romawi memaksa banyak orang Yahudi melarikan diri dari tanah air mereka. Itu sebabnya bangsa tersebut terpencar ke berbagai bangsa saudara. Jadi apa yang dinubuatkan Tuhan itu terjadi. Sangat mengerikan keadaan itu. Perempuan yang lemah dan manja di antaramu yang tidak pernah mencoba menjajakkan telapak kakinya ke tanah karena sifatnya yang manja dan lemah itu akan kesal terhadap suaminya sendiri atau terhadap anaknya laki-laki dan anaknya perempuan karena uri yang keluar dari kandungannya ataupun karena anak-anak yang dilahirkannya. Sebab karena kekurangan segala-galanya ia akan memakannya dengan sembunyi-sembunyi dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu di dalam tempatmu. Mengerikan ya. Seorang ibu akan memakan anaknya karena memang tidak ada lagi yang bisa dimakan. Ini adalah keadaan yang sangat terkutuk. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dikatakan saudara, ya, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia yang dahsyat ini, yakni nama Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama. Ia akan mendatangkan pula segala wabah Mesir yang kau takuti itu kepadamu sehingga semuanya itu melekat padamu. Juga berbagai-bagai penyakit dan pukulan yang tidak tertulis dalam kitab Taurat ini akan ditimbulkan Tuhan menimpa engkau sampai engkau punah daripada kamu hanya sedikit orang yang tertinggal, padahal kamu dahulu seperti bintang-bintang di langit banyaknya karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Seperti Tuhan bergirang karena kamu untuk berbuat baik kepadamu dan membuat kamu banyak, demikianlah Tuhan akan bergirang karena kamu untuk membinasakan dan memunahkan kamu, dan kamu akan dicabut dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Tuhan akan menyerahkan engkau ke antara segala bangsa dari ujung bumi ke ujung bumi. Di sanalah engkau akan beribadah kepada Allah lain, ya Allahnya huruf kecil saudara, yang tidak dikenal olehmu atau oleh nenek moyangmu, yakni kepada kayu dan batu. Jadi itu benar-benar terjadi, kita tahu bersama ya, pada akhirnya Israel ya pada tahun 70 penindasan oleh bangsa Romawi yang sangat-sangat
Mengerikan, memaksa akhirnya banyak orang Yahudi melarikan diri dari tanah air mereka. Dan dari situlah akhirnya mereka terpencar ke negeri, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi dikatakan ya. Dan dikatakan di sana Tuhan akan menyerahkan engkau ke antara segala bangsa dari ujung bumi ke ujung bumi. Di sanalah engkau akan beribadah kepada Allah lain yang tidak engkau kenal. Ataupun ya oleh nenek moyangmu, ya ini kepada kayu dan batu. Engkau tidak akan mendapat ketentraman di antara bangsa-bangsa itu, dan tidak akan ada tempat berjejak bagi telapak kakimu. Tuhan akan memberikan di sana kepada hati yang gelisah, mata yang penuh rindu, dan jiwa yang merana. Aduh, mengerikan ya. Hidupmu akan terkatung-katung siang dan malam, engkau akan terkejut dan khawatir akan hidupmu. Pada waktu pagi engkau akan berkata, kalau malam sekarang. Dan pada waktu malam engkau akan berkata, kalau pagi sekarang. Karena kejut memenuhi hatimu dan karena apa yang dilihat matamu. Jadi kalau malam mereka berkata, seandainya sekarang pagi. Begitu pagi mereka bilang, aduh seandainya ini sudah malam. Jadi hidupnya merana, terkatung-katung. Ya, bahkan apa yang mereka lihat dengan mata mereka sendiri, kesedihan, ya, kepahitan, bahkan kengerian. Tuhan akan membawa engkau kembali ke Mesir dengan kapal melalui jalan yang telah kau katakan kepadamu. Engkau tidak akan melihatnya lagi, dan di sana kamu akan menawarkan diri kepada musuhmu sebagai budak lelaki dan budak perempuan. Tetapi tidak ada pembeli. Bayangkan, sampai menawarkan diri, tapi tidak ada yang mau beli mereka menjadi budak. Mau jadi budak aja gak ada yang beli. Saudara, kita diingatkan Tuhan untuk kita ini sungguh-sungguh bertobat. Mari hidup sesuai jalan-jalan Tuhan, agar hidup kita ini penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Bangsa Israel keterlaluan, sudah diberi tanah yang berlimpah susu dan madu, tapi mereka tidak dengan gembira dan sukacita menyerahkan hidup mereka menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Ayo hari ini kita bertobat, kita tinggalkan dosa, supaya hidup kita ini menjadi hidup yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita. Bahkan Tuhan sanggup memperbaiki nasib kita. Sebaliknya, kalau kita hidup tidak takut akan Tuhan, maka nasib kita, saudara, akan penuh dengan kengerian. Mari kita mau satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan buat segala anugerah menyatakan di hidup kami. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Berkati Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang terus setia mencari Engkau di mezbah doa. Mereka rindu untuk mengerti kehendak dan isi hati Tuhan. Berkati Bapa, biarlah kami boleh terus semakin dibaharui oleh firman-Mu. Kami mau tinggalkan segala dosa, kepahitan. Kami mau tinggalkan kekecewaan. Kami mau tinggalkan amarah, kebencian. Kami mau tinggalkan kenajisan, percabulan, perselingkuhan, rokok, minuman keras, judi, obat-obatan terlarang. Kami mau tinggalkan semua hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kami buang itu di dalam nama Yesus. Bebaskan setiap kami. Jamah juga setiap mereka Tuhan yang diikat oleh intimidasi, ketakutan, kekhawatiran. Kami patahkan semua itu dalam nama Yesus. Sembuhkan yang sakit. Mari bagian yang sakit Engkau pegang dengan tangan-Mu dan perkatakan, dalam nama Yesus aku percaya ada kesembuhan. Ketika aku bertobat, Tuhan mengampuni, Tuhan menyembuhkan. Kau juga memberkati setiap mereka rindu punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup, berikan anak keturunan ilahi Tuhan. Berdoa juga bagi setiap mereka yang bermasalah dengan masalah keuangan, hutang piutang, terlilit dengan masalah-masalah keuangan. Tuhan, Engkau lepaskan Bapa, pulihkan Tuhan, agar sungguh-sungguh pemulihan boleh terjadi, sehingga kami boleh melihat pemulihan yang dari Tuhan itu benar-benar ada dalam kehidupan kami, keuangan kami. Berkati setiap mereka yang membutuhkan pemulihan dalam rumah tangga, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Dan Tuhan akan memakai hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya
Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus melimpah atas hidup memulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara.